Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin. Gue Kevin. Gue yakin kalian tuh butuh asupan horor ya kan? Kali ini gue bakal berbagi pengalaman horor yang gue alamin dan teman-teman gue waktu liburan kemarin. So, this is it. Akhir tahun atau lebih tepatnya memasuki pertengahan Desember 2022, setelah selesai ulangan, gue punya planning buat ngecamp di Rano Regulo di daerah Lumajang. Tapi karena kondisi Gunung Semeru yang baru aja erupsi, kita coba cari alternatif lain. Terus terbesitlah di pikiran gue buat ngecamp di salah satu pantai di daerah Taman Nasional Meru Betiri. Nama pantainya itu Pantai Nanggelan. Setelah ngasih tahu trek perjalanan dan indahnya Pantai Nanggelan, teman-teman gue setuju buat ngecamp di sana. Singkat cerita, setelah beres semua persiapannya, gue ngumpul di kosan temen gue dulu. Di sini ada kelima teman dekat gue. Ada Noval, Naji, Riko, Nanda, dan Juhdi. Terus jam 3 sorenya kita berangkat ke pantai naik motor. Perjalanan ke pantai itu kurang lebih 40 km. Semua berjalan normal, hampir nggak ada hambatan sama sekali. Ketika udah sampai di wilayah Taman Nasional Meru Betiri, kita berhenti di Indomart terakhir. Ya, standar lah. Di sini kita nyetok jajanan sama minuman buat konsumsi nanti di pantai. Kebetulan udah jam 4 sore, jadi menurut gue ini udah kesorean. So, gue minta teman-teman gue buat ngebut bawa motornya. Gue udah ngingetin ke teman-teman gue buat jaga omongan dan sikap selama di lokasi. Setelah melanjutkan perjalanan, kini jalanannya udah mulai jelek. Banyak jalan berlubang dan banyak lumpur yang bikin kita berasa ikut kompetisi off-road. FYI, sepanjang perjalanan ini hanya ada perkebunan karet dan jarang sekali ada rumah penduduk. Setelah melewati perkebunan karet, kita memasuki hutan jati. Nah, di sini kita ketemu penduduk sekitar. Beliau nanya ke kita, "Apa kalian mau pergi ke pantai?" Terus kita ngejawab iya. Seketika raut wajah beliau kelihatan begitu cemas, mengingat waktu kami sampai itu udah jam 5 sore. Akhirnya beliau mengantarkan kami ke parkiran. Sesampainya di parkiran, beliau menyuruh kami memasukkan motor kami ke dalam gubuk dan mengunci ganda. Soalnya yang jaga parkiran lagi keluar. Setelah itu kami pun segera berangkat menuju pantai. Gue lihat lagi wajah bapak itu kayak sedikit ragu dan khawatir sama kami. Jujur, gue jadi rada takut. Cuma ya gue tetap berusaha menikmati perjalanan ini. FYI, lokasi tempat parkir ke pantai itu ya lumayan jauh. Butuh sekitar 40 menitan buat sampai ke pantai. Itu pun harus melewati bukit dulu. Nah, gue jelasin ya bagaimana urutan kita jalan. Gue sendiri ada di barisan depan sebagai leader, sekaligus navigator karena gue yang paling paham soal jalur menuju pantai. Teman-teman gue aja sampai manggil gue si paling paham. Hehe. Sementara di belakang gue ada Naji, Juhdi, Nanda, Riko, dan Noval. Langit jelas semakin gelap. Nah, bodohnya kita lupa bawa senter. Kebetulan yang bawa senter cuma si Juhdi doang. Jadi terpaksa kita pakai flash HP yang cahayanya nggak seterang itu. Di sini hal aneh pun mulai terjadi. Baru aja naik tanjakan pertama, tiba-tiba gue ngedenger suara benda jatuh. Gue pikir itu buah kelapa. Tapi karena sedikit curiga, gue nyuruh teman-teman gue buat nyenter daerah sekitar. Dan ternyata nggak ada apa-apa woi. Mungkin gue yang salah dengar. Kita gas lanjut jalan lagi. Kalau boleh jujur, gue gedek banget sama Nanda. Omongannya itu loh, gak bisa dijaga. Udah ditegur, masih aja ngomong yang ngalor ngidul. Ya udahlah ya, gue coba berdoa dalam hati gak akan ada kejadian apa-apa. Akhirnya dari kejauhan kita dengar suara ombak. Kita bergegas tapi juga hati-hati karena akses ke pantai itu jalanannya menurun dan cukup licin. Pas sampai di lokasi, kita berenam langsung merasa senang banget.
Tapi di sisi lain ternyata cuma kita berenam aja yang ngecamp di sini. Jadi sepanjang mata memandang ya cuma ada hamparan pasir dan air laut aja. Gak ada kehidupan sama sekali. Oh iya, kita pasang 2 tenda. Tenda 1 diisi oleh Juhdi, Naufal, dan Riko. Sedangkan tenda 2 diisi sama gue, Nanda, dan Najih. Setelah tenda beres dipasang, gue lihat jam. Ternyata udah jam 7:30 malam cuy. Dan di sini mulai muncul gangguan. Gue tiba-tiba nyium bau bunga. Baunya wangi banget, tapi bukan kayak molto ya. Hehe. Gue sih diem aja ya, karena teman-teman gue juga nggak ada yang nyium aroma bunga itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada suara wanita yang ketawa kenceng banget. Sialnya, gue ngerasa itu deket banget sama tenda. Cuma pas gue tengok sekeliling, gak ada apa-apa cuy. Bahkan teman-teman gue juga gak ada yang denger. Deket banget sama tenda. Cuma pas gue tengok sekeliling, gak ada apa-apa cuy. Bahkan teman-teman gue juga gak ada yang denger. Oke. Gue berusaha tenang. Kita nyantai ditemani hangatnya api unggun. Kami duduk-duduk santai sambil bercerita percintaan di kampus. Di sini tiba-tiba gue nyium bau wangi lagi. Waduh, apaan nih? Dan ternyata Najih bawa hand sanitizer yang digunakan buat membesarkan api. Gue langsung bisa bernapas lega. Karena wangi yang gue cium di awal tadi bisa aja bawa hand sanitizer. Buat jaga-jaga menghindari air laut pasang, si Naufal ngide buat pembagian sip malam. Kan gak lucu ya kalau lagi asik-asik tidur, tahu-tahu ada air masuk tenda. Yang ada bisa-bisa sempak gue basah. So, giliran pertama yang jaga itu Naufal, Juhdi, sama Riko. Sedangkan yang jaga belakangan milih istirahat duluan. Tapi sebelum istirahat, kami melihat di pojok pantai ada cahaya lampu dan cahaya api unggun. Meskipun cuma samar-samar, karena udah malam dan jaraknya lumayan jauh. Gue sih mikirnya, oh paling nelayan atau orang mau mancing malam-malam. Ketika baru aja tidur, tiba-tiba Najih bangun dan sedikit shock. Gue yang sudah hampir tidur juga kebangun gara-gara Najih heboh. Teriak ada kepiting lah. Sontak Nopal CS yang lagi jaga juga masuk tenda. Tapi pas dicek sih gak ada apa-apa. Akhirnya kita mutusin buat tidur lagi. Tapi Najih lagi-lagi heboh sendiri. Katanya kakinya kayak ada yang narik. Dan gak mungkin juga ada yang ngusilin dia. Soalnya Nopal, Juhdi, sama Riko itu lagi di luar tenda. Karena ngerasa bosan, Nopal, Juhdi, sama Riko memilih buat jalan-jalan keliling pantai. Tapi di tengah jalan, Nopal ngedengar suara eraman hewan. Suaranya terasa berat, kayak banteng katanya. Nah, karena ngerasa nggak aman, Nopal nanya ke Riko, kok mau lanjut apa enggak? Riko sih bilang, gas-gas aja. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba badan Riko kaku jir. Sontak Juhdi sama Nopal panik dong. Apa yang buat Riko melotot kayak gini? Setelah Riko sadar, mereka bertiga berlari ke tenda. Akhirnya tibalah giliran gue, Nanda, sama Najih yang jaga. Gue sempet iseng ngeliat ke ujung pantai. Ternyata api unggun milik pemancing itu udah mulai mengecil dan mungkin akan padam sebentar lagi. Berhubung banyak nyamuk di luar, bukannya lanjut jaga, kita bertiga malah balik lagi ke tenda. Pas lagi asik-asik dengerin curhatan Nanda, Najih tiba-tiba melihat keluar tenda. Kebetulan api yang ada di ujung pantai itu tiba-tiba berkobar besar. Itu nggak logis banget kalau itu api unggun normal. Sontak gue coba tutup tendanya dan nyuruh teman-teman gue buat tidur aja. Lalu jam 4 subuhnya gue kebangun. Karena mulai terang, gue bangunin teman-teman gue juga. Dan kita berkeliling menyusuri pantai buat menyambut sunrise. Di sini gue ngajak Juhdi ke ujung pantai di mana tempat api unggun raksasa itu berada. Dan yang gue temukan adalah gak ada apa-apa. Bahkan bekas kayu bakar pun gak ada. Lantas semalam itu apa? Pikiran gue selalu menuju ke Banaspati. Namun gue mencoba untuk berpikir positif. Mungkin hanyut terbawa air pasang. Yang pasti kalau bekas api unggun itu terbawa ombak, bakalan tersangkut di terumbu karang. Dan faktanya gue nggak menemukan bekas api unggun itu. Entah itu di pinggir pantai atau di dekat terumbu karang. Setelah itu gue dan Juhdi kembali ke tenda. Di sana kami berfoto-foto dan setelah itu bersiap-siap untuk pulang. Di
sini gue mencoba untuk memancing teman-teman gue untuk bercerita tentang apa aja yang terjadi malam itu. Tapi mereka nolak dan memilih untuk cerita ketika udah keluar dari pantai. Oke. Setelah ngeberesin tenda dan lain-lain, kami pun berangkat pulang. Kami beberapa kali berpapasan dengan pemancing yang hendak menuju ke pantai. Di perjalanan pulang ini, kami nggak ngalami gangguan apapun, malah seakan lebih cepat. Setelah sampai di gubuk, kami langsung ambil motor dan bayar uang parkir menginap sebesar 75.000 untuk 3 motor. Kami pun berhasil keluar dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Dan setelah itu, kami pergi nyari makan. Di saat makan ini, kami cerita tentang apa aja yang terjadi. Noval mulai cerita ketika menjelang subuh, dia sempat bangun dan ngecek HP-nya. Namun, tiba-tiba ada yang megang bahunya. Seketika, seluruh tubuh bagian kiri Noval mati rasa, gak bisa digerakin. Di situ dia nyoba raba-raba menggunakan tangan kanannya. Dan dia langsung megang kepala seseorang. Dia langsung mikir, mungkin ini Juhdi. Namun, dia bilang kalau rambut yang dia pegang sangat halus dan gak kasar seperti rambut Juhdi. Beberapa menit sebelum gue bangunin Nopal, sosok itu menghilang sendiri. Tiba-tiba Juhdi nyaut. Dia bilang bahwa ketika menjelang subuh, ada sosok hitam yang naruh tangan di atas dada Juhdi. Juhdi pikir itu tangan Noval, tapi dia yakin tangan Noval gak seberat itu. Jir, tangan siapa itu? Setelah selesai makan, kami langsung pulang ke kosan masing-masing. Besoknya, beberapa dari kami jatuh sakit, termasuk gue sendiri. Langsung demam gitu. Waktu kami main basket, ada salah satu temen gue yang rumahnya memang dekat sama pantai Nanggelan. Dia bilang kalau kami ini terlalu nekat, karena pantai itu memang masih wingit, dan masih banyak penunggunya. Beruntung bagi kami karena sosok itu nggak ada yang ngikutin sampai ke kosan kami masing-masing. Karena kejadian ini, kami pun kapok dan gak akan ngulangi lagi hal-hal nekat seperti ini. Buat kalian, jangan sampai ngikutin pengalaman buruk gue ya. Paling enggak, kalau emang mau liburan, mending ke tempat yang udah jadi objek wisata aja. Jangan macem-macem sama alam liar yang masih jarang terjamah. Minimal, jaga sikap dan ucapan. So,